Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo, yang kami hormati Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo, struktur DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo, yang kami hormati Ketua Sekretaris Bendahara PAC se-Kabupaten Bualemo, serta kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo yang sempat hadir pada acara hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini, Selasa 31 Desember 2024, sama-sama hadir dalam acara Temu Kader dengan tema Satyam Eva Jayate, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bualemo. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafah hidupku, yang menghikmati menjadi bekal hidup. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan membawa manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita telah sepakat bersatu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di gedung Grand Amalia Hotel ini kami hendak menyelenggarakan acara Temu Kader Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan memohon ridha dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan panitia oleh Ketua Panitia yang terhormat Bapak Haris Hiango SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Yang sama kita hormati, beliau Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPD yang kami sebut nama beliau dengan hormat, Bapak Haji Insinyur Laude Mudi MM, yang alhamdulillah saat ini beliau sebagai Wakil Ketua di DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua DPC Tranoh Esos, yang alhamdulillah beliau sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bualemo DPC, yang saya hormati Bendahara DPC, Wakil, yang alhamdulillah Ketua Sekretaris Bendahara hadir,
Bapak Ibu hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih beroleh kesehatan dan kesempatan. Patut bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas izin dan kuasanya kita pada hari ini masih bisa sama-sama melaksanakan acara Temu Kader dalam rangka pisah sambut tahun baru, yang insya Allah kegiatan ini akan memperkuat kebersamaan kita, memperkokoh perjuangan kita untuk selalu memperkokoh Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Buleleng. Selawat serta salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah curahan rahmat beliau sampai kepada kita yang masih melaksanakan ajaran beliau. Silaturahmi antar kader dan meningkatkan spiritualitas dalam menyambut tahun baru tahun 2025. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menggelar kegiatan Temu Kader dan zikir bersama dengan tujuan untuk memperkokoh solidaritas kader serta mendoakan keberkahan bagi partai, masyarakat Kabupaten Buleleng di tahun yang akan datang. Peserta yang hadir dalam acara ini berjumlah kurang lebih 150 orang yang terdiri dari struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng, Ketua Sekretaris Bendahara PAC se-Kabupaten Buleleng, kader PDI Perjuangan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, acara ini berhasil mempererat hubungan antar kader, menciptakan suasana kebersamaan, dan meningkatkan semangat perjuangan partai. Kegiatan zikir dan doa bersama membawa ketenangan hati dan meningkatkan kesadaran spiritual menyongsong tahun baru di tahun 2025. Oleh sebab itu, kami atas nama panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami menyampaikan permohonan maaf. Panitia sudah berusaha menyempurnakan kegiatan pada siang hari ini, namun kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, yang paling terakhir terima kasih kepada Ketua DPD yang diwakili oleh Pak Sekretaris yang telah berkenan hadir. Semoga PDI Perjuangan di Kabupaten Buleleng dari hari ini sampai tahun-tahun yang akan datang tetap kokoh, bersatu bersama untuk memenangkan pemilu di tahun 2029. Amin. Merdeka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng kepada yang terhormat Bapak Haji Karyawan Eka Putra Noho Esos. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Pak Sekretaris Bapak Haji Insinyur Laude Haimudin MM. Beliau juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Sekretaris DPC bersama pengurus DPC, Ketua Fraksi PDI Perjuangan bersama anggota fraksi, Ketua PAC, Sekretaris Bendahara se-Kabupaten Buleleng, para pengurus ranting, kader partai, para simpatisan, dan para ibu-ibu yang cantik-cantik dan tetap bersemangat, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Sebagai umat yang beragama, tentu tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di gedung Grand Amalia ini dalam acara Temu Kader dan Temu Kader dan Zikir bersama akhir tahun. Dan insya Allah kita yang hadir di tempat ini memperoleh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam kami haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kerabatnya, dan insya Allah curahan rahmat sampai kepada kita umatnya yang sampai hari ini masih eksis dan istiqomah dalam ajarannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan saya, mari sama-sama kita memekikan salam perjuangan kita, salam khas PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pun yang tidak. Di akhir tahun ini perlu saya sampaikan, 2024 PDI Perjuangan kembali menang di pemilihan legislatif Kabupaten Bualemo. Pada waktu itu orang banyak menyaksikan sanksi terhadap PDI Perjuangan menang pada pileg. Kemudian pada pilkada kita mengusung kader, kita sudah berusaha, kader partai sudah bergotong royong berjuang untuk menjadikan kader partai menjadi Bupati Kabupaten Bualemo. Tapi Tuhan berkehendak lain, bahwa kita belum beruntung pada pilkada kemarin. Artinya kita kalah di pilkada, tapi kita masih bisa menguasai legislatif Kabupaten Bualemo. Kita masih diperhitungkan di daerah ini, dan kita sebagai kader PDI Perjuangan tentu bisa memperlihatkan eksistensi kita, bahwa kita masih dicintai oleh rakyat Kabupaten Bualemo. Terbukti walaupun kita kalah, tapi kader kita memperoleh suara 28.000 rakyat Kabupaten Bualemo memilih kader PDI Perjuangan. Kalau ini dipertahankan 2029, insya Allah kita tetap akan menang pada pemilihan legislatif 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perjalanan PDI Perjuangan di Kabupaten Bualemo cukup baik. Walaupun kita kurang 2 kursi pada pemilihan legislatif, tetapi kita masih memenang dan menjadikan kader PDI Perjuangan Ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Masih di kader PDI Perjuangan Palu DPRD Kabupaten Bualemo yang akan menentukan program ke depan, yang akan menentukan nasib rakyat Kabupaten Bualemo. Doakan ketukan Palu kader PDI Perjuangan adalah ketukan yang membuat rakyat Kabupaten Bualemo menjadi sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa sedih, kita harus kuat. PDI Perjuangan sekarang kita lihat banyak cobaan, banyak tantangan yang kita hadapi 5 tahun yang akan datang. Ketika beliau menyampaikan itu di paripurna, beliau diundang oleh MKD. Coba bayangkan, Ketua DPR RI adalah kader PDI Perjuangan.
Tapi seorang kader yang diundang, katanya beliau menyampaikan yang meresahkan masyarakat, padahal itu tidak meresahkan masyarakat, itu membantu apa yang disuarakan oleh rakyat seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hadir di sini untuk apa? Kita hadir di sini untuk bergandengan tangan. Kita hadir di sini bersama-sama memperjuangkan nasib yang sama, memperjuangkan nasib rakyat Kabupaten Bualemo, memperjuangkan orang-orang yang terpinggirkan. Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan dengan apa yang harus kita katakan dengan sebuah kebenaran. Hari ini orang mengatakan itu tidak benar. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, apa yang mereka katakan tidak benar itu akan menjadi sebuah kebenaran, karena kita punya prinsip. Kader PD Perjuangan harus punya prinsip. Kader PD Perjuangan harus punya keyakinan. Kader PD Perjuangan harus kokoh untuk sama-sama berjuang. Kami di DPRD begitu banyak program-program yang kami setujui untuk kepentingan rakyat, dan kami pun tidak pernah menagih kepada rakyat ketika kami memberikan bantuan. Pilihlah kami sebagai anggota DPRD dari PD Perjuangan. Tetapi kami niatkan apa yang kami berikan, apa yang kami perbuat adalah untuk kepentingan rakyat, dan biarkan Tuhan akan menilai apa yang menjadi kerja-kerja kita, apa yang menjadi tugas-tugas kita. Di politik, Bapak Ibu sekalian, orang mengatakan politik itu jahat. Orang mengatakan bahwa politik itu tidak baik. Tapi politik itu adalah seni. Politik itu adalah pengabdian. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada dedication of life, kebahagiaanku adalah mengabdi untuk bangsa dan tanah air. Itu pengabdian seorang politisi. Kalau mau jadi kaya, jangan terjun di politik, jadilah pengusaha. Tapi yang namanya politisi siap berjuang, karena yang namanya politisi itu resikonya berat. Resikonya berat, apa yang saya sampaikan. Ketika kita salah, ketika kita pun benar, bisa saja dikatakan salah, karena kita bukan penguasa. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Tapi hari ini kepada kader-kader PD Perjuangan, kita harus kokoh dan kita harus kuat, dan kita harus sepakat untuk mencalonkan kembali Haja Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua DPP PD Perjuangan untuk periode 2025-2030. Hanya seorang tokoh wanita ini yang mampu mempersatukan partai ini. Tidak ada, belum ada yang bisa menggantikan tokoh yang namanya Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, nanti kita buatkan video untuk mendukung Haja Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan. Bapak Ibu sekalian, apakah kita siap semua? Siap. Bapak Ibu, kita harus bagaimana dikenang. Soekarno sampai hari ini dikenang karena apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan Republik ini. Megawati sampai hari ini bertahan karena apa? Karena beliau tetap kokoh dengan pendirian, kokoh dengan konstitusi. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai, saya katakan hari ini kita bisa dikenang sampai beratus-ratus tahun. Bung Karno sudah berapa puluh tahun dikenang.
Para nabi-nabi pun sudah ratusan tahun dikenang dengan kebaikan, tapi ada juga yang dikenang dengan hal yang tidak baik, yaitu Fir'aun. Jangan sampai kader-kader PD Perjuangan dikenal seperti Fir'aun, Bapak Ibu sekalian. Kita harus dikenal dengan hal-hal yang baik. Kita harus dikenal dengan kerja-kerja yang baik, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah tahun 2025 kita akan solid, kita akan kokoh, kita tetap berjuang untuk kepentingan rakyat Kabupaten Bualemo. Kita tetap bersatu. Saya berharap kepada kita semua, kita harus bergandengan tangan, kita harus bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Tentu saya sebagai ketua DPC PD Perjuangan memohon maaf kepada kader-kader PD Perjuangan. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada perbuatan-perbuatan saya yang salah. Saya mohon maaf di akhir tahun ini. Kita tahu bersama tidak ada orang yang sempurna. Kita semua punya kekurangan, kita semua punya celah, kita semua punya hal-hal yang negatif. Tetapi mari kita sama-sama berjuang untuk kebaikan partai, berjuang untuk daerah kita yang kita cintai, Kabupaten Bualemo. Insya Allah ke depan kita kalau bersatu, kita kalau kuat, insya Allah kemenangan tetap ada di PD Perjuangan. Tentu ini tidak luput dari doa-doa rakyat Kabupaten Bualemo. Ini tidak luput dari apa yang dirasakan oleh rakyat Kabupaten Bualemo. Kita ada di sini karena rakyat. Oleh sebab itu, kader-kaderku sekalian, mari kita bergandengan tangan. Biarlah ada kata-kata yang viral kemarin, biar baku-baku akal, yang penting kompak. Baku-baku akal Jo, yang penting kompak. Tapi kemarin di DPRD saya mengundang TAPD dan beberapa anggota DPRD. Saya bilang silakan itu, tapi saya akan tambah lagi. Baku-baku akal Jo, yang penting jujur. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Dan hari ini juga kami DPC PD Perjuangan ada pembagian untuk saudara-saudara kita. Ini jangan dianggap apa, tetapi ini untuk membagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum punya kemampuan, sehingga ini jangan dilihat kecil atau besar, tapi ini adalah niat baik di akhir tahun yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan. Kami juga berterima kasih kepada para wartawan. Hari ini sampaikanlah kepada halayak bahwa kami PDI Perjuangan tetap kokoh di bumi Kabupaten Bualemo. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, kepada yang terhormat Bapak Haji Insinyur Laude Haimudin MM, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo, struktural partai lainnya, teman-teman dari KSB PAC Kabupaten Bualemo, dari badan-badan partai, dan teristimewa hari ini hadir
warga masyarakat Bualemo yang insya Allah bisa berbagi dengan dua tangan. Saya lihat di belakang itu sembako, mudah-mudahan insya Allah punya manfaat, punya nilai yang bagus. Merdeka! 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 Terima kasih. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini tepatnya tanggal 31 Desember bertempat di hotel ini DPC Kabupaten Bualemo menyelenggarakan suatu kegiatan temu kader yang dirangkaikan dengan bakti sosial, ya, zikir bersama, bakti sosial. Ini bagian dari komitmen DPC dalam rangka menyolidkan, mempersatukan di internal partai dan juga berbagi kepada masyarakat lainnya. Sebagai penyeimbang dalam pemerintahan saat ini dan berbagai masalah-masalah yang dihadapi, terutama perbedaan kita dengan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang menurut Ibu Ketua Umum bahwa Pak Jokowi itu sudah segalanya PDI Perjuangan memberikan kepada beliau. Dijadikan wali kota Solo 2 periode 10 tahun. Dijadikan menjadi gubernur DKI Jakarta hampir 2 tahun. Dijadikan Presiden Republik Indonesia 10 tahun. Anaknya Gibran Raka Buming Raka dijadikan wali kota. Anak mantunya Bobi Nasution dijadikan wali kota Medan. Tapi itu ternyata tidak ikut. Sampai kesimpulan terakhir, dia harus melawan partainya sendiri demi mengejar kekuasaan untuk menjadikan anaknya yang masih belum cukup umur pada saat itu untuk menjadi calon wakil presiden, tapi dipaksakan melalui lembaga Mahkamah Konstitusi sehingga umur menjadi calon presiden wakil presiden diturunkan. Yang harusnya 40 tahun dijadikan menjadi 30 tahun, 35 tahun, sehingga anaknya yang baru berusia 35 tahun lebih sedikit itu bisa mencalonkan sebagai wakil presiden. Ibu Megawati berketetapan bahwa ketika konstitusi aturan main tentang persyaratan calon presiden yang sudah diatur dalam undang-undang ada yang merubah, walaupun itu lahir dari kader sendiri, Ibu Mega menentang itu karena yang bisa mengamankan konstitusi, yang bisa mengamankan aturan negara ini itu harus kita semua, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Ibu Mega menentang itu, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo. Dan PDI Perjuangan, Bapak Ibu sekalian, ketika ada kadernya yang melanggar aturan partai, apalagi melanggar aturan konstitusi, aturan negara ini, Bapak Ibu sekalian, tidak melihat posisinya dia jadi presiden, wakil presiden, ketika melanggar, PDI Perjuangan berketetapan memecat yang bersangkutan dari kader partai, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan partai lain. PDI Perjuangan beda dengan partai lain. Gibran Raka Buming Raka itu tidak mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Pak Joko Widodo tidak mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Tetapi Ibu Megawati, ketika seseorang itu sudah berbuat melanggar konstitusi negara ini, karena Ibu Mega mengatakan begini, siapa yang mau menghormati konstitusi negara ini kalau bukan kita semua? Kalau Ibu Megawati hanya ingin
partai ini besar, sekedar besar, walaupun melanggar, pasti dia izinkan Pak Jokowi untuk minta 3 periode, untuk minta diperpanjang jabatannya. Tapi bagi Ibu Megawati bukan kepentingan PDI Perjuangan. Kalau yang lain mungkin boleh, wah sudah perpanjang saja jabatan Jokowi, sudah kita rekrut kembali itu Gibran Raka Buming Raka karena dia wakil presiden untuk kebesaran partai kita. Tapi Ibu Megawati tidak mau seperti itu. Buming Raka wakil presiden saat ini Republik Indonesia. Pemecatan Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara terpilih saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ibu Mega sudah meyakini bahwa kita pasti akan dikerjai, pasti akan dirongrong, pasti akan dicari-cari kesalahannya. Dan sebagai partai yang sudah teruji oleh sejarah, karena PDI Perjuangan ini bukan partai yang kemarin, partai yang teruji oleh sejarah. Sejak didirikan PNI 1926, alhamdulillah PDI Perjuangan sampai saat ini, Bapak sekalian, masih bertahan di bumi pertiwi Indonesia. Dan pada pemilu 2024 yang lalu, walaupun kita berhadapan dengan Presiden Jokowi yang sudah mengkhianati kita, alhamdulillah rakyat Indonesia masih menjatuhkan pilihannya pada PDI Perjuangan, sehingga di Republik ini tetap sebagai pemenang PDI Perjuangan. Saya orang yang hampir tiap tahun bertemu Joko Widodo. Hampir tiap tahun saya bertemu beliau. Apa yang menjadi dugaan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto, ya, dia sudah mengatakan dia sangat kritis dengan pemerintah, bahwa dia diancam akan ditersangkakan pada saat itu. Ternyata begitu diumumkan pemecatan keluarga Jokowi pada tanggal 16 Desember di Bali, di mana disaksikan, kami menyaksikan pemecatan itu di hadapan Ibu Ketua Umum. Maka 8 hari kemudian, tanggal 24 Desember, Sekjen ditetapkan sebagai tersangka. Hanya dalam waktu 8 hari setelah pemecatan. Sehingga kami harus sampaikan secara terbuka bahwa KPK yang menetapkan sebagai tersangka bahwa ini adalah murni hukum. Tetapi kami berpandangan, PDI Perjuangan berpandangan bahwa itu lebih dominan persoalan politis. Kenapa Bapak sekalian? Karena kasus ini itu kasus tahun 2020, 5 tahun lalu, di mana sudah ada penetapan tersangkanya dan sudah ingkrah. Tetapi kemudian ini dikorek kembali dengan kasus suap. Kita tidak menafikan itu. PDI Perjuangan menghormati proses hukum penetapan Pak Sekjen sebagai tersangka. Tetapi di luar itu Bapak Ibu sekalian, PDI Perjuangan juga berpandangan, dan mungkin masyarakat umum berpandangan, kita kembali mengalami ujian sejarah. PDI Perjuangan ini biasa. Dulu pada zaman Orde Baru, PDI Perjuangan mau bertemu saja, ini Pak Eka. Kebetulan mungkin yang paling senior di partai ini adalah Pak Eka dan saya. Beliau lebih senior dari saya. Bagaimana susahnya dulu kami mau bertemu, mau rapat saja PDI Perjuangan dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar tentara. Ya. Alhamdulillah lahir reformasi 99. PDI Perjuangan memenangkan pertarungan pada tahun 99, sehingga kemudian bisa kita bebas mengeluarkan pendapat apapun, dijamin. Kita lolos dari semua ujian sejarah itu, dan kembali saat ini kita mengalami ujian sejarah. Dan Ibu Megawati, Bapak Ibu sekalian, dengan usia nanti pada tanggal 23 Januari 2025, 78 tahun, Ibu Megawati sudah mengatakan kepada kami, saya
beberapa tahun lalu sebelum kejadian ini, Ibu Megawati mengatakan, saya sudah mau istirahat, saya sudah ingin menikmati kehidupan saya bersama cucu-cucu saya. Tetapi dengan kejadian hari ini Bapak Ibu sekalian, Ibu Megawati mengatakan bahwa semangat saya bangkit kembali dan bersedia untuk mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan 2025-2030. Karena tidak ingin ini akan dikoyak-koyak, kita akan dipecah belah Bapak Ibu sekalian. Karena tadi ada doa, ya Allah yang Maha Satu yang mempersatukan. Dan itu yang menjadi kekuatan kita, kesolidan kita. Kalau kita kompak, kita solid, apapun bisa kita hadapi. Dan insya Allah mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, ya mungkin sebentar akan ada acara yang secara khusus kita memberikan pernyataan dukungan terhadap situasi yang berkembang saat ini, khususnya di nasional, bagaimana PDI Perjuangan melangkah. Yang jelas bagi PDI Perjuangan, dalam perjuangannya tidak usah dikhawatirkan, ya, kita selalu bersama rakyat dalam kondisi apapun, ya. Dan tidak mudah Bapak Ibu sekalian, yang namanya menjadi penyeimbang kekuasaan itu tidak mudah. Untuk juknis mengenai pelaksanaan Kompercap, Komperda itu nanti sekarang ini sudah ditandatangani oleh Pak Sekjen, sementara diharmonisasi di Situasi Room, dan setelah ditandatangan oleh Ibu Megawati, insya Allah akan segera kita laksanakan rapat konsolidasi itu. Dan untuk Provinsi Gorontalo, karena ini DPC-nya di bawah 20, maka pelaksananya itu hanya dikasih kesempatan 1 hari untuk Kompercap. Berarti saya tidak tahu, nanti kita lihat konsepnya bagaimana, apakah nanti dilaksanakan di suatu tempat. Yang jelas memang kita sangat-sangat padat. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa minimalisir semua gesekan. Boleh kita berbeda, tetapi kemudian janganlah perbedaan itu membuat kita terpecah belah. Perbedaan itu adalah rahmat, tapi kalau misalnya perbedaan itu menjadi pecah belah, maka itu menjadi bencana Bapak Ibu sekalian. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan kepada ibu-ibu, boleh maaf ini agak terlambat, kesian tadi datang jam 10 ini Pak Ketua. Insya Allah setelah ini kita layani dulu mereka, sehingga mereka bisa kembali lebih cepat, dan mudah-mudahan ada manfaat yang dibagikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bua Lemong. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian acara temu kader dan zikir dengan tema Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran akan menang. DPC Kabupaten Bua Lemong saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Acara terakhir yakni penutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Acara pembukaan temu kader pada siang hari ini dinyatakan selesai. Selanjutnya corong saya serahkan kepada Ketua Panitia. Wassalam. Envelope tidak sahabat nama-nama. Satu, dua, tiga. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Di sini kos. Oke. 1, 2, 3.
Oke. Waktu berpegang pasek langsung pasek ya. Sini. Oke Pak. Oke. 1, 2, 3. Juga beri satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo. Dengan ini menyatakan sikap. Dengan ini menyatakan sikap. Satu. Menolak dan akan melawan segala bentuk. Menolak dan akan melawan segala bentuk. Intervensi provokatif. Intervensi provokatif. Yang bertujuan memecah keutuhan PDI Perjuangan. Yang bertujuan memecah keutuhan PDI Perjuangan. Dua. Menolak dan akan melawan setiap. Menolak dan akan melawan setiap upaya-upaya yang dilakukan pihak tertentu. Upaya-upaya yang akan dilakukan pihak tertentu untuk mengkriminalisasi struktural partai. Untuk mengkriminalisasi struktural partai dan kader partai. Dan kader partai. Tiga. Siap menjaga harkat martabat dan kehormatan. Siap menjaga harkat martabat dan kehormatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan. Serta jajaran pengurus dan simbol-simbol partai. Serta jajaran pengurus dan simbol-simbol partai. Empat. Tetap setia. Solid. Untuk mendukung Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Pada Kongres Partai Masa Bakti 2025-2030. Pada Kongres Partai Masa Bakti 2025-2030. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bualemo. Siap mengamankan dan mensukseskan. Kongres PDI Perjuangan tahun 2025. Merdeka! 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 Terima kasih.